Oke, di sini kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah silinder pejal bermasa 2 kg dihubungkan dengan ujung pegas. Nah, di sini ada silindernya, kemudian dihubungkan oleh suatu pegas dan pegasnya itu nempel di sebuah dinding. Konstanta pegasnya itu adalah 3 Newton per meter. Kemudian dia itu nempel di pusatnya ya. Karena kalau dia nempel di ujungnya itu akan berbeda lagi. Di sini dikasih keterangan di pusatnya. Ujung pegas satunya dihubungkan dengan dinding. Oke. Kemudian silinder ditarik secara horizontal. Ini kakak tarik sejauh 0,25. Kemudian kakak lepaskan sehingga pasti dia akan bergerak ya. Nah, karena rotasinya itu tidak diabaikan, maka tentunya dia selain gerak translasi, dia juga akan gerak rotasi. Nah, di sini ditanyakan berapa kecepatan translasi pusat masanya saat kondisinya seimbang. Oke, di sini kakak akan analogiin suatu pegas dulu yang ditempelkan oleh sebuah balok. Nah, ini adalah posisi seimbangnya. Kakak belum kasih gaya. Kemudian kakak iseng, kakak tarik ini pegasnya. Kakak tarik pegasnya sehingga kakak tarik sehingga berbeda ya. Ada perpanjangan atau pertambahan panjang dari pegas, ada delta X di sini. Nah, setelah kakak tarik ke bawah, ini kakak lepasin, dia pasti akan gerak ke atas. Nah, dia akan bergerak ke atas. Ada suatu kondisi dia tuh seimbang lagi, ada kondisi ketika dia sampai di atas banget atau sampai posisi paling atasnya lah, kayak gitu. Terus sebelum akhirnya dia turun lagi ke bawah, kan gerakannya turun, naik gitu kan ya. Nah, posisi seimbang itu adalah posisi seperti awalnya. Jadi yang kakak buletin ini posisi seimbang. Sedangkan yang kakak kasih nama A dan B ini adalah posisi maksimumnya. Kalau yang B ini posisi maksimum ketika dia di atas, kalau yang A ini posisi maksimum ketika dia di bawah. Nah, sama aja nanti energinya pasti sama. Nah, ini kita dimintain mencari kecepatan translasi pada saat seimbang. Oke, pada saat seimbang berarti apa? Ketika dia di sini, dia kan pasti punya peluang untuk gerak ke atas kan? Berarti kecepatannya nggak nol. Malah justru di sini energi kinetiknya itu maksimum. Ketika dia di paling bawah itu dia ada potensialnya nggak? Energi potensialnya ketika dia di bawah, dx-nya ada kan? Ingat, energi potensial dari pegas itu adalah setengah kx kuadrat. Kalau delta x-nya ini atau x-nya ini besar ya pasti dia maksimum. Posisi di A ini EP-nya yang max. Yang di posisi B ini juga EP-nya yang max. Nah, di posisi yang seimbang ini dia hanya EK-nya yang max. EP-nya dia tidak ada delta x sehingga delta X kan 0 ya, karena di posisinya seimbang. Maka EP-nya di sini minimum atau nilainya sama dengan 0. Nah, kalau yang di sini EK-nya yang minimum 0 karena dia ketika gerak ke atas ini pasti sesaat akan diem. Begitupun di posisi A, dia akan sesaat diem terus baru gerak lagi, ya kan? Nah, pas ketika kakak tarik ke bawah kan diem dulu kan, diem baru kakak lepas, dia baru bergerak. Jadi pasti di sini EK-nya juga 0. Nah, di sini dimintanya adalah kecepatan translasinya ketika di posisi ini. Oke, kita bisa cari dengan menggunakan hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik di suatu titik akan sama dengan energi mekanik di titik yang lain. Di sini kakak misalin 1 dan 2 ya. Energi mekanik itu kan EP ditambah EK 1 sama dengan EP 2 ditambah EK 2. Oke, nah karena dia ini selain gerak translasi ada gerak memutarnya rotasinya, jadi EK-nya ini akan ada 2, ada EK translasi dan ada EK rotasi. Oke, nah di sini kakak akan bandingin kondisi satunya itu ketika dia itu simpangannya terjauh. Jadi kita bisa membandingkan yang seimbang sama yang terjauhnya ya. Ini ketika dia simpangan terjauh. Terus kondisi
I keduanya itu ketika setimbang, karena kita mencari yang disetimbang. Nah, jadi yang satu yang terjauh. Oke, yang terjauh itu kan yang ini berarti. Dia EP-nya max tapi EK-nya 0. Berarti persamaan ini akan tereliminasi EK-nya, jadi EP1 sama dengan sisa yang kedua ya. EP2 ditambah, nah EK-nya kita bagi dua, ada translasi dan rotasi. Di sini EK rotasi ditambah EK translasi. Nah, kita masukin ke persamaan ini. EP yang pertama itu berarti kan karena dia maksimum berarti setengah X-nya berupa A ya. Di sini yang saat terjauh, yaitu saat kakak simpangin terjauh, maka X itu kan sama dengan A. Yang ini tuh X-nya sama dengan A, kalau yang ini X-nya sama dengan 0. Atau ketika posisi seimbang tidak ada X-nya kan, tidak ada delta X ini, sorry gini ya. Nah, bukan D, tapi delta. Maka nih setengah ke A kuadrat ditambah 0 tadi, atau kakak tuliskan gini aja, sama dengan EP yang kedua kan 0, jadi habis karena X-nya 0. Ini kan tadi pertamanya A, kemudian keduanya X-nya 0, berarti ini 0 ditambah setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, 0-nya habis, 0-nya nggak usah ditulisin lagi. Nah, I omega karena dia itu silinder pejal itu setengah ya. Jadi setengah MV kuadrat ditambah setengah dikali setengah M, I-nya itu adalah MR kuadrat. Ini I-nya, kemudian ini omeganya. Ya, kita akan dapetin setengah MV kuadrat ditambah 1/4 M, ingat omega dikalikan dengan R itu adalah V, maka di sini samanya V kuadrat. V-nya di sini V pusat massa ya, karena tadi diikatnya di pusat massanya, pegasnya. Oke, nah ini kita tinggal masukin aja, setengah ditambah 1/4, 3/4 ya. Ini 4 bagi 2 ditambah 1, 3/4 M VP M kuadrat. Jadi ini kita dapetin 3/4 M VPM kuadrat. Ini sama dengan setengah KA kuadrat. Oke. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2, 4 bagi, iya benar ya. Oke, di sini setengah dibagi sama ini 2, jadinya sama-sama dibagi 2, sorry. Jadinya kalau kita mau mencari V-nya, VPM-nya, kan kita mencari kecepatan translasinya ya. Makanya ini tadi diubah juga, kakak lupa sampaikan di awal. Jadi VPM-nya itu sama dengan balik aja nih, jadi 2/3 KA kuadrat. Ini 2-nya ke sini, 3-nya ke bawah, KA kuadrat, M-nya di bawah. Oke, per M. Maka VPM-nya itu sama dengan akar dari 2/3 KA kuadrat per M. Ini kita tinggal masukin aja 2/3, K-nya adalah 3, A-nya adalah berapa tadi? Ditarik 0,25 meter. Berarti 0,25 meter. Ini dikuadratin per M-nya itu masanya 2 kg. Nah, nanti kalian akan dapatkan hasilnya adalah 0,25 meter per sekon. Nah, ini baru yang A. Ini baru yang A ya. Baru mencari kecepatan translasinya. Kemudian di sini diminta yang B untuk mencari energi kinetik translasi dan rotasi ketika seimbang. Ketika seimbang, EP-nya kan 0, tapi EK-nya nggak 0 ya. Kita cari. Oke, emang agak panjang di nomor ini. Jadi pertama kita cari EK-nya, setengah MV-nya, V kuadrat. Tapi V-nya tadi udah diketahui, berarti setengah kali 2, masanya 2 ya, dikali 0,25 dikuadratin. Set,
0,25 dikali 0,25, 0,0625 Joule. Ini Eka yang translasi. Kemudian Eka yang rotasi. Tadi rumusnya 3/2 mv kuadrat. 3/2 itu bukan. Bentar, 3/2 itu udah gabungannya ya tadi ya. Mana tadi? 3/2 itu udah gabungannya. Oke, ini ya, 1/4 mv kuadrat. 1/4 mv kuadrat, 1/4 2 dikali 0,25 kuadrat, maka kakak akan dapetin hasilnya 0,03125 Joule. Ini yang B, lebih mudah ya. Nah, yang C ini agak-agak ribet dan panjang. Berapa periode osilasinya? Nah, kita diminta untuk mencari T-nya. T-nya berapa? Untuk mencari T, kita harus cari dulu persamaan osilasinya, persamaan geraknya. Oke, di sini kita bisa pakai hukum kekekalan energi, pakai turunan dari energi mekaniknya, atau kita bisa pakai hukum Newton. Nah, kalau misalkan pakai yang energi ya, itu kita tinggal turunkan aja energinya. Nanti di soal di video lain itu akan kakak tunjukin yang pakai hukum Newton. Ini pakai energi ya. Turunan energinya itu sama dengan 0. Jadi kita akan mencari persamaan gerak dari persamaan kekekalan energi, persamaan EM, persamaan energi mekanik yang kita turunkan sama dengan 0. Oke. Bagaimana caranya? EM pada kasus ini dia apa? Ya, dia ada EP, ada EK ya, EK translasi dan EK rotasi. Ini sama, kita masukin D/dt sama dengan EP-nya, sama dengan setengah kx kuadrat ditambah setengah m v kuadrat. V-nya kakak buat dalam bentuk dot ya. Jadi x dot itu sama dengan v, x double dot itu adalah a. M x dot kuadrat ditambah setengah dikali i theta dot kuadrat sama dengan 0. Ini ada theta dot nih, harus kita ubah dulu nih. Jadi di sini d/dt dari setengah kx kuadrat ditambah setengah mx dot kuadrat ditambah setengah i-nya itu adalah setengah mr kan ya, mr kuadrat dikali theta dot itu kan adalah v per r atau x dot per r kuadrat. Ini karena kuadrat jadi kuadrat semua. Nah ini ini. Jadi sisanya persamaannya begini. D/dt dari setengah kx kuadrat ditambah setengah mx dot kuadrat ditambah 1/4 mx double dot kuadrat. Sebenarnya yang tadi sih, ini kan yang tadi persamaannya bagian ini nih. Nah, ini tapi diubah dalam bentuk x dot semua. Dan ada energi potensialnya sama dengan 0. Nah, karena X itu kan posisi ya atau simpangan. Simpangan itu bisa diturunkan terhadap simpangannya atau ddx, bisa juga diturunkan terhadap waktu. Jadi di sini kita akan menggunakan aturan rantai. Aturan rantainya itu dengan memisalkan. Kita misalin, misal U adalah X ya. Maka kalau gitu ketika kakak mau, ini kan diturunin terhadap waktu ya. Jadi kakak mau nurunin du per dx, du per dt. Ini kan kakak tuh mau nurunin gini, d/dt dari x ini kan ya. Nah, jadi kalau setengah, seperempat di konstanta keluarin. K, M ini kan konstanta bisa keluarin. Jadi sebenarnya kita cuma menurunkan variabel x-nya aja yang berubah terhadap waktu. Nah, oke. Jadi kita misalin nih, dia sebagai U. X kuadrat adalah U. Nah, maka du per dx-nya berapa? 2x. Nah, kalau kita, karena dia bisa diturunin turunin 2 kali, jadi dia itu gini.
kalau kita mencari du per dt, ini dapat kita ubah dalam aturan rantainya itu adalah du per dx per dt. Coba, ini tuh sebenarnya tinggal dikali sama dx per dx. Nih du-nya nih du, dt-nya kakak pindahin ke sini, terus kakak kalikan dengan dx per dx sebenarnya. Nah, ini aturan rantainya seperti itu ya. Kalau ini dicoret kan sama du per dt. Kenapa gini Kak? Ya karena dia tidak berubah terhadap waktu aja, tapi dia berubah terhadap x juga gitu. Du per dt x-nya adalah 2x. Dx per dt-nya adalah x diturunin terhadap waktu x dot. Jadi kita dapetin di sini itu menjadi setengah dikali k dikali 2x x dot. Udah diturunin ya ini ya. Atau setengahnya kakak, ya udah nggak, nanti aja. Setengah m. Nah ini juga kita misalin juga. Misal u-nya itu adalah x dot kuadrat. Biar beda w ya. W-nya itu adalah u kuadrat, berarti dw per dx itu adalah 2x dot. Maka nanti ketika dicari dw per dt-nya itu adalah dw per dx dikali dx per dt. Nah, sama kayak gini aja, sama dw per dx adalah 2x dot dikali x nih. Jadi 2x dot, kemudian turunan x dot sekali, dia udah dot terus diturunin lagi jadi x double dot. Aduh sorry, nggak kelihatan dotnya. Nah, kemudian ditambah 1/4 ini juga pasti sama ya, kayak gini ya. M 2x dot x double dot. Nah, oke, kita sederhanain ya. Ini bentar. Mana sih? Nah, ini sama dengan 0. Oke, ini 2 sama 2. Kita coret. 2 sama 2 kita coret. Ini juga. Nah, ini set. Sisa 2 di bawahnya. Jadi kakak dapetin k x dot ditambah m x dot x double dot ditambah setengah m x dot x double dot sama dengan 0. Ya ini kan sama, ada x dot ada x double dot, ini kita jumlahin. Nah di next page aja ya. Jadi kakak dapetin 2kx wait sebentar, lebih baik ditulis aja kali ya. Harusnya sebentar ya. Ini 1 ditambah ini pasti 3/2. Oke, kita next, berarti kakak tulis dulu. Jadi tadi kx x dot ditambah nih m, di sini ada setengah. Ini kan m x dot x double dot ditambah setengah m x dot x double dot sama dengan 0. Nah ini kita jumlahin dulu, jadi kx x dot, atau kita bagi semua sama x dotnya, kan mengandung x dot semua ya. Ini coret. Sisanya jadi kx ditambah mx double dot ditambah setengah mx double dot sama dengan 0. Ini 2/2 jadinya kan 3/2 mx double dot sama dengan 0. Nah ini kakak kali 2 jadinya 2kx ditambah 3 mx dot double dot sama dengan 0. Kita dapat persamaannya ini. Nah
Maka kalau kakak buat dalam bentuk persamaan gerak, itu kan yang double dot dulu ya, 3mx double dot ditambah berapa ini, 2k sama dengan 0. Nah ini kakak bagi sama m, maka 3 bagi sama 3m ya, biar dia x dot aja, x double dot aja, maka x double dot ditambah 2k per 3m sama dengan 0. X, ada x ini kok hilang. Maka ini persamaannya kan x ditambah x double dot ditambah suatu omega osilasinya kan ya. Maka ini tuh adalah omeganya. Omeganya adalah omega kuadrat ya, omega kuadrat. Itu sama dengan 2k per 3m atau akar dari 2k per 3m berapa? Kita tinggal masukin nih akar 2k-nya di soal. K-nya 3, M-nya 2. Lupa udahan. K-nya 3, M-nya 2, 3M kali 2. Nah ini jadi dapetinnya 6 per 6. Benar kan? K-nya berapa sih? K-nya 3, M-nya 2. K-nya 3, M-nya 2. 6 per 6 1 ya. Omega-nya akar dari 1. Nah tapi kan yang ditanya bukan ininya ya, bukan omega ya, tapi frekuensinya. Omega adalah 2πf, 2π per T boleh, sama dengan yang 1. Maka T-nya adalah 1. Wait. Ini benar kan ya? 2 kali 3, 3 kali 2, 6, 6 per 6, 1. Omega kuadratnya adalah akar 1. 2πf. Oh, kenapa kakak? Kali silang aja. Jadinya T kali 1T, 2 ini per 1 kan adalah 2π. Maka T-nya adalah 2π sekon. Nah, kita dapetin ternyata periodenya itu nilainya adalah, periode osilasinya adalah 2π sekon. Kalau omeganya 1 ya. Omega itu nanti bahasanya frekuensi sudut atau kecepatan sudut dan lain-lain. Nah untuk soal ini mungkin sekian dari kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan ya.